Belum. Masya Allah. Ini jam 1.46. Panas kah sejuk? Kalau sekarang sih sejuk ya, karena baju basah. Ini basah baju. Basah baju. Tapi kalau udara di sini lembab. Termasuknya lembab. Sampai jam berapa jalan? Ini tadi sampai jam 1.30 kita jalan. Ini udah break, udah di last, di titik terakhir. Kurang tahu kurma apa ya. Makasih Kak Jun, berkah selalu. Habis rokok gua. Sampai mana sudah? Ini di titik terakhir, nggak tahu ya. Ini di mana nanti? Kalau Bang Megi sudah datang, Bang Megi lebih tahu. Nanti ditanya sama Bang Megi ya. Makasih Kak Khadijah, sehat-sehat. Aku di Abu Dhabi juga. Oh Masya Allah, kita sudah di Abu Dhabi nih. Tapi masih jauh dari city-nya. Masih jauh. Masih di rest area, di tol, titik perjalanan terakhir. Ditunggu di sini, insya Allah. Assalamualaikum. Belum tidur. Baru selesai jalan 10 menit yang lalu, teman-teman. 10 menit yang lalu baru selesai jalan kita. Ya, sore juga sih jalannya tadi. Hampir mau jam 6. Dapat berapa km? Ini aja dari titik perjalanan kedua ini 10 kilo. Keduanya ini 10 kilo. Dari tadi kita bikin VT malam itu sampai di titik ini sekarang 10 kilo, karena rest area per 10 kilo, teman-teman. Saya 17 Juni. Jam berapa Bang? Jam 1:54. Ya, yang mau sholat dulu ya teman-teman. Di sana sudah jam 4:54 ya. Ya, udah mau jam 5 ya. Ya, selamat sholat ya. Jangan lupa doain kita ya teman-teman. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya, selamat untuk teman-teman yang lagi menjalankan puasa. Selamat menjalankan ibadah puasa. Dan selamat menunaikan ibadah sholat subuh. Kalau di sini kita masih jam 2 waktu Abu Dhabi dan waktu Dubai. Di Pangandaran udah jam 5. Oh Masya Allah. Iya, jam 5 pas ya. Karena di sini jam 2 pas. Amin ya Allah, amin, amin, amin ya Rabbal alamin. Terima kasih orang baik. Selamat menjalankan puasa Arafah besok, insya Allah sama-sama Kak. Sulawesi Selatan, iya Sulawesi Selatan itu sudah jam 5 juga kayaknya, jam 6. Ini kita perjalanan menuju perbatasan billboard lah ya, antara negara satu ke negara yang lain.
sambil perjalanan kita nanti akan berpikir untuk ke negara mana, next country berikutnya, insya Allah. Bang, kenapa suka pakai masker? Ada debu di Dubai. Kalau estimasi sih bertiga ini Agustus masuk Arab Saudi ya. Kalau kompak bertiga insya Allah, doakan terus teman-teman. Nanti Alfa selesai Lebaran Haji, nanti goes teman-teman. Perjalanannya nanti menggunakan sepeda. Semoga sehat selalu, amin. Amin, amin. Papua Indonesia jam 7. Oh, Masya Allah, Papua luar biasa. Oke Bang, hati-hati, sehat selalu, amin, 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 amin ya rabbal alamin. Terima kasih, sehat-sehat juga. Semoga doa-doa yang baik selalu kembali ke kalian semua, yang baik-baik juga, amin. Insya Allah, Allah Akbar. Wah, kenapa nggak jalan bareng? Karena kita pakai sepeda. Ini jalan bareng. Selagi kita bisa menemani, kita menemani. Pamit dulu ya. Selamat menaikkan ibadah subuh. Sorry. Kalian lihat sana dulu ya. Astagfirullahaladzim. Wah, sana kanan. Astagfirullahaladzim. Dora, thank you. Kenapa nggak Ustaz Ali di Qatar, kita di Dubai dan negara. Kak Elra, thank you, berkah. Ngerokok dulu sebentar, jadi takutnya kena pelanggaran teman-teman ya, maaf ya. Iya, banyak kali kecelongan aku kalau soal pakai masker tuh. Jadi sebenarnya muka aku ini udah bukan rahasia umum, tapi mungkin yang mungkin baru masuk dan mungkin belum tahu ya. Kalau kalian sudah pernah melihat aku, sudah pernah ketemu, aku mau pakai masker, mau nggak pakai masker, kalian sudah pasti akan tahu. Tetapi aku hanya menjaga privasi keluarga aku, karena aku itu mualaf, teman-teman. Dan keluarga aku itu tokoh agama di agama aku sebelumnya. Jadi aku harus menjaga mereka juga, karena kita tidak boleh dendam sama mereka. Kita harus ya jalan dakwahnya kita seperti ini lah. Kita tetap menuntut, walaupun mereka pasti, siapapun yang udah ketemu aku pasti udah tahu, tapi ya aku menutupi seperti ini untuk menghargai mereka saja. Aku mengerti, terima kasih banyak sudah mengerti. Berkah barokah barakallahu fikum. Bang, kenapa kok setelah ini perjalanan pakai sepeda? Nah, penjelasan kenapa
Alfa memutuskan untuk perjalanan menggunakan sepeda? Yang pertama kita konsultasi di KJRI, yang kedua imigrasi, yang ketiga polis. Yang lepas pada jam Keputusannya untuk perjalanan kaki dari Abu Dhabi ke Mekah itu tidak bisa untuk melakukan dengan berjalan kaki. Karena apa? Sangat membahayakan diri. Dan jika kalau di perbatasan nanti itu tidak akan diizinkan untuk keluar dari negara tersebut. Dan kalau memaksakan untuk tetap berjalan, dan mereka nanti kan kita di gurun tuh, terus ketemu sama polisi atau ketemu sama orang-orang yang petugas keamanan di sana, ada dua, deportasi atau ditahan, kita ditangkap. Bang Megi sudah sampai, Bang Megi sudah sampai, guys. Jauh banget loh. Saya itu Bang Megi, masya Allah. Pikirannya itu nggak mungkin nyampe sini loh. Alhamdulillah. Hello. Ini jauh banget. Jauh banget ya, masya Allah. Perempatan yang exit itu loh. Saya yakin nyampe situ. Mantap kali Henko. Ini Bu tidak ada lanjut lagi nih, tapi dah tak ada pom bensin ke atas tau. Ya, itu masih jauh banget. Dapatnya Ya. mall, ada mall gitu, ada pom bensin. Jadi daripada kita ditangkap dan dideportasi, kita memutuskan untuk menaiki sepeda Mau makan sini aja, Bang. agar lebih aman dalam perjalanan. Ya, mohon dimengerti teman-teman. Kita cari yang Nah, yang cari Bang Megi ini Bang Megi. Tuh, ya kan? Bang Megi dicariin. Dicariin sama siapa? Makan-makan di mana? Dicariin, Bang. Di sini aja. Dicariin sama tuh. Alhamdulillah ya. Wah, Akunnya. akunya Sagita Experience. Sagita Ada di Experience. postingan ulang saya. Oh, ada tuh. Iya. Nih kita mah konten kreator, guys. Masya Allah. Ya saling kayak gini aja lah. Cari ilmu dari 3 trio penjajah Mekah. Masya Allah. Penjajah Mekah. Saya masih belum berani kalau untuk jalan kaki. Kalau motoran, mobilan oke lah. Jam berapa? Ini aku sorot Bang Megi. Ini jam 2.12. Mana aja, Pak? Di situ aja yang terang ya, Pak. Boleh, ayo. Biar agak terang dikit kan. Enggak ada taman. Mana bunyi tidur. Hah? Bunyi toket tidur tak? Ya, jadi Terang udah belakangan aja Bang gitu nih. Bang Megi tadi jemput kita, Jelajah. habis itu antar kita, habis itu jemput kita. Itu Bang Megi itu. Selama masih sehat. Masya Allah, barakallahu fikum Bang Megi, sehat-sehat, berkah selalu. Saya nggak nyangka loh pas saya lihat, wah ini mah pom bensin terakhir saya pas yang ganti ban di sini. Tadi ganti ban di sini. Iya ganti ban di sini. Ya, tadi tragedi juga tadi. Ban ini pecah. Sampai Ban mobil pecah pas kita lagi menuju ke titik terakhir awal perjalanan. Ini habis pecah. dari rumah. Makan apa kan kita. Masya Allah, luar biasa. Tadi keluar dari Abu Dhabi itu jam berapa nih? Jam 9 ya? Setengah 10 kan? Keluar dari Abu Dhabi. Saya tadinya pengen istirahat dulu sini, pengen tiduran. Dan nanti Ya, jam kita 12 persiapan dulu ya. baru Kita saya- Bang Megi orang Jawa kah? Cuman Aduh, kurang tahu ya. Teman-teman nanti ya aku tanyain ya. Ini daerah apa namanya? Ini Al-Samka. Oh iya. Al-Samka. Itu yang nanya apa Bang? Al-Samka. 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 Daerah Al-Samka. Nanti depan itu nyampe ke Yas Island. Nanti di depan nyampe Yas Island. Sampai Dakar mall apa? Perkiraan 20 kilo nyampe di Yas Island. Iya, ada pom bensin, ada mall.
Bang Megi orang Bandung. Bang Megi orang Bandung. Indramayu, istri orang Bandung nih istri. Oh, ini istri orang Bandung. Anak orang Dubai. Anak orang Dubai. Karena lahir di Dubai. Lahirnya di Dubai. Oh. Wah, di Indonesia keren tuh. Lahir di mana? Dubai. Nanti kalau jadi atlet, sekolah aja. jadi atlet dia bisa diambil sama Emirat ya. Oh iya Allah. Ya benar. Bisa dinaturalisasi kan. Benar. Ya kayak atlet sepak bola kita aja kan orang. Tejuita, iya, pada kenal ya, Masya Allah, itu Tejuita dalam. Ayo makan aja dulu, kita gelar sana aja ya. Mobil mah. Iya. Kita ke sana teman-teman. Jadi kita dijemput sama Bang Megi ya, alhamdulillah pada hari ini. Diantar, dijemput juga, Masya Allah. Barakallahu fikum. Terbaik emang Bang Megi. Itu Andy ya? Iya, kita berjalan bertiga. Kita jalan bertiga. Sahur. Ini kita mau sarapan ini. Tuh, kita nggak sahur teman-teman. Mantap Bang Megi. Tidak lupa dengan tanah kelahirannya. Iya, Masya Allah. Dia selalu pakai ini adat apa? Kayak itu apa namanya? Yang kayak topi itu apa sih? Nanti berarti bersepeda bertiga, insya Allah. Tapi kalau Hendy belum beli sepeda dia, belum tahu. Nanti belum ada statement apa-apa dia mau pakai sepeda atau tetap berjalan kaki atau gimana, belum tahu. Blangkon, oh iya Blangkon. Iya Blangkon. Iya Blangkon. Kalau Bang Megi setia menggunakan Blangkon, always Blangkon Bang, iya Blangkon. Gelar aja, makan dulu lah. Ya kan? Masya Allah. Kita, nah, nih Bang, nih Hen. Ini durian montong ini. Oh my God, Masya Allah. Untung. Allahu Akbar. Dan ini nangkanya nih. Aduh. Waduh, mantap banget. Enaknya. Tapi di sini jarang yang jual yang kayak utuh kayak gitu. Karena kan Masya Allah. pada mentah kan. Jadi mereka udah dibuka-buka kayak gini. Keingat di Thailand. Itu. Terakhir makan di Thailand Bang, saya. Spill akun Bang Megi nanti ya, Bang Megi masuk aja nanti. Iya. Semoga aja kan bisa nyampe perjalanan jauh lah ya kan kita, ya kan. Semoga aja. Amin, insyaallah. Gelar kayak gini aja lah makanya ya kan. Kita yang namanya petualang harus kayak gini nih. Iya. Ya kan? Buat kenang-kenangan nih. Video dong. Iya. Ternyata Hendy bersama Bang Faiz Alfa gitu kan. Ketemu sama durian montong. Masya Allah. Itu dong. Musim rambutan gini ya? Rambutan Apa orang enggak. dari Indonesia? Susah juga rambutan. Susah juga. Oke guys, jadi saya belum. Udah gelarin. Oke proses ya, jadi saya masih tetap menemani Hendy, Alfa dengan Bang Faiz bersama durian montong. Sama nangka. Wih, mantap kali. Ya kan? Nggak terlalu banyak ini, ya kan? Tapi Mengobati rasa rindu. mengobati rasa rindu. Ini nasi gorengnya nasi goreng India punya. Oh. Karena jam-jam segini tuh bukan nasi goreng Indonesia, susah carinya. Makan aja satu-satu. Saya udah makan sama istri.
Seadanya Ya. ya. Kita sebenarnya udah makan juga sih. Ada. Ah ini Terbaik. ayamnya nih. Yes. Tuh. Tuh. Masya Allah, luar biasa. Jadi kucing. Ini yang Wahid namanya hadir. petualang seperti ini nih. Iya. Saya keinget waktu di Indonesia, waktu zamannya saya main Vespa. Oh, Kan saya kan anak Vespa juga. Masya Allah. Kalau- Ada anak Vespa di kalau sini. touring tuh. itu ya kayak gini nih, makan nggak makan ngumpul. Oh, Masya Allah. Nikmat banget. Terbaik Bang Megi, Masya Allah. Oke, dinikmati. Masya Allah, terima kasih Bang Megi, berkah, barokah, Masya Allah luar biasa teman-teman. Allahu Akbar. Ini disediakan sama Bang Megi untuk kita beristirahat sambil makan. dulu Bang Faiz. Alhamdulillah. Iya, enaknya Bang Megi Enaknya. sama Tejuita. Enaknya gimana, John? Enaknya? Enaknya. Ayo dimakan. Enaknya. Betul. Udah makan aja makan. Jadi betul. Oh lagi ngapain itu? Lagi diukir. Betul lah. Diukir bentuk ini. Lagi didoain kayaknya nanti. Enaknya, iya enaknya, Masya Allah. Oh, nikmat ini. Bang Megi naik. Iya, Bang Megi naik. Saya jarang live sih guys. Oke, ini di TikToknya Alfa ya, Pak. Masalah salam kenal buat semuanya yang para pecinta penjelajah jalan kaki dari Indonesia, Malaysia ke Mekah. Saya aslinya pengen ngikutin jejak-jejak mereka ini guys. Cuman kayaknya nggak sanggup saya. Karena saya bawa anak sih, nggak sanggup. Jadi jejaknya itu pakai mobil saya. Jadi ya sedikit-sedikit ngikut mantau aja lah ya kan. Teteh makan ya, Abah. Iya ya, sok ikut mantau aja, mantau anak-anak mah online nih. Ikut mantau dari kejauhan, insya Allah dengan doa-doa melen dilancarkan segalanya. Amin. Seperti itu. Ayo bang makan dulu bang. Wah, enaknya. Enak banget tuh Bang. Tadi itu rencananya itu Hen, kalau masih sore ya kan kayak jam-jam 10, jam-jam 11 itu ada rendang. Cuman saya takutnya kalau udah jam-jam segini kan nanti basi. Gitu loh. Ini baru ini fresh ini mereka. Karena kalau restoran Baru dibikin ya Bang. iya, kalau restoran Indonesia tuh dia paling sombong restoran Indonesia. Bukanya telat, tutupnya cepet. Nah, itu loh. Kalau kata anak-anak rantau yang di Dubai, restoran Indonesia itu katanya mahal. Enggak sesuai dengan restoran-restoran yang lain. Kayak nasi goreng kayak gini kalau di restoran kita kan jual kan 35 gitu. Kalau restoran India itu dia jual kadang 15 dirham, 10 dirham. Apalagi nasi biryani itu banyak banget. Udah pernah makan nasi biryani kan? Iya. Oh gila itu banyak banget. Pas di Nepal itu Iya. banyak banget. Itu dia. Karena kalau restoran kita dibilang mahal karena populasi kita di sini tuh sedikit. Dikit. Dan makanan kita itu nggak seperti makanan Thailand yang semua orang suka gitu loh. Jadi wajar gitu kan. Kita bisa mahal karena kita bukan jadi ownernya. Coba kalau kita jadi ownernya ya kan, pasti pusing juga kan. Iya kan, bikin bisnis yang populasi orang Indonesia sedikit, mau dijual murah, wah ya nggak dapat untung, ya kan. Kenapa Bang? Salah besar. Ngobrol aja Bang sama mereka Bang. Alfa bingung, sepil wajah Alfa nih, sepil wajah Alfa. Jangan sorot wajah Alfa bang. Jam berapa bang? Di sini jam 2:30 pagi. Perbedaan Emirat dengan Indonesia itu 3 jam perbedaannya. Panjang umur, rezeki berlimpah ya Bang Megi. Alhamdulillah, dengan doa-doa kalian semoga sehat selalu. Buka
maskernya Bang Alfa katanya. Terima kasih Bang Megi. Alhamdulillah. Terima kasih juga buat yang masih mantau live-nya 3 jawara penjelajah Masya Allah. kaki Mekah. Ikut makan Bang Megi. Saya tadi udah makan saya. Sebelum saya kesini saya makan dulu. Waktu kemarin sih memang makan bareng. Cuman kalau hari ini saya sudah terlampau lapar banget karena kan dari Abu Dhabi. Dari pagi dari Abu Dhabi. Tadi pulang dari Abu Dhabi ke Dubai jam 9:30. Jam 10. Dari iya. Abang tidurnya kapan sih bang? Saya tuh per hari ini saya nggak tidur. Hah? Seriusan. Allahu Akbar. Per hari ini saya nggak tidur. Lama kuat. Alhamdulillah. Hah? Ya itu nangka kuning kayak gitu, Bang Faiz. Ini bukan kuning, Itu orange kalau iya, kuning kan. orange kayak gitu itu jarang orang yang suka di sini. Dimasak. Masak manis itu. Sangat. Cuman kan kadang-kadang orang yang nggak suka itu bukan masalah nggak suka nangkanya, nggak suka harganya. Mahal ya. Iya itu. Kayak durian juga orang tuh bukannya dia nggak suka duriannya, nggak suka harganya. Itu dia. Bumi. Bangun dah. Tidur dia. Barusan bangun. Oh enggak mau. Oke. Nangka oren manis banget. Iya betul. Manis Tuh. banget orang. Nangka oren. Makan nasi. Barangkali yang di live yang punya Iya. pohon nangka oren boleh tuh dikirim lewat Bluetooth atau lewat WiFi. Alhamdulillah. Pokoknya terima kasih nih buat kalian semua yang nonton live-nya Alfa dan juga live-nya Bang Faiz. Cinta Bapak Aik saya. Cuman rezekinya aja yang belum sampai seperti Bapak Aik. Bayangin aja Pak, kalau kita punya duit yang sudah tidak bisa dihitung kalkulator, logikanya ya, satu hari 14 juta kita buang, itu sudah nggak ada harganya. Gitu. Karena penghasilan dia dari YouTube aja itu wajar lah. Itu kalau misalkan uangnya yang pas-pasan, walaupun dia baik, tapi tetap kalah tuh, iya kan? Karena dengan orang yang beruang, gitu loh. Kayak misalkan Andy baik nih, tiba-tiba Andy jadi pemimpin lah. Terus ada orang yang kaya yang nyetir dia, yang nggak bisa, tetap Andy bakalan miring gitu kan? Karena apa? Karena kalah di uang. Begitu. Pemimpin Indonesia itu banyak yang jujur dan baik banyak. Cuman bentuknya di mana? Di sini. Ujung-ujungnya kekuasaan. Tapi lu aja ceweknya bang, bukan cewek, istri saya tuh, istri saya sama anak saya. Akun Bang Megi apa? Akun saya Sagita Experience. Bang Megi kerjanya apa? Untuk saya ini artinya saya ini kerjanya freelance. Freelance itu saya itu bisa bekerja di mana pun selama skill saya Baik, itu makan dulu. diperlukan atau digunakan oleh beberapa perusahaan. Tapi untuk yang lebih fokusnya saya ini konten kreator. Tapi konten kreator saya itu bukan mencari keviralan. Jadi saya itu mencari sesuatu yang bisa bikin saya menjadi kenangan saya di saat saya masa tua. Seperti itu. Karena pemerintah United Arab Emirates itu kalau pengen cepat viral itu gampang banget. Kita sepil sisi gelapnya negara ini aja mungkin bisa cepat viral seperti itu loh. Cuman saya itu lebih tertarik kepada pengalaman jalan-jalan saya. Jadi yang sering saya sepil di akun media sosial saya itu semuanya jalan-jalan guys. Bukan saya ria, bukan saya sombong atau kenapa, bukan. Cuman itu kenangan doang itu. Selama saya ada di luar negeri, saya main kemana gitu kan, saya pernah ngetik apa gitu kan, apa saya pernah tidur di mana, seperti itu. Gitu loh guys. Jadi kerjanya itu freelance, tapi fokusnya itu saya tetap di konten kreator yang alhamdulillah saya membuka cabang sendiri untuk orang-orang yang kepengen jalan-jalan ke Dubai. Kayak contoh, ya kan bapak-bapak, mama ataupun kakak-kakak, tante-tante, neng-neng yang ada di
Iya. Mobilnya apa? Itu saya yang mengorganisir nih. Kayak misalkan baju kan, pas baliknya tuh pada nggak tahu. Titik yang awal itu loh. Jadi gitu kalau udah dapet tante-tante yang manja-manja itu, berarti yang manja-manja itu, berarti mampu banget. Kalau private tour kayak gitu, jatuhnya lebih jaman. Rata-rata alhamdulillah. Usaha. Saya itu rata-rata pengusaha, menteri, artis. Tapi ada beberapa mereka yang nggak mau disiplin. Kalau kasih jalan terus. Kayak kan itu kan kalau masalah kayak jalan-jalan itu kan paling pas musim dingin. Dari bulan November sampai bulan Maret. Selebihnya yang nganggur. Ya selebihnya saya tuh keliling-keliling aja tuh. Keliling-keliling nyari orang yang kira-kira iya. Nyari orang yang kira-kira iya. Nah nanti Allah kasih jalannya tuh dari yang lain. Kayak gitu. Yang penting yakin sih. Intinya cuma satu, yakin. Karena saya dari corona 2000 bekerja di perusahaan awal dulu pernah. Sebelum corona saya bekerja sebagai teknisi di perusahaan Italia, mesin kopi, teknisinya. Barista. Cuman saya yang khusus teknisinya, bukan baristanya. Technician. Technician. Dan saya alhamdulillah dipercaya sama bos dijadikan untuk leader teknisi. Tapi karena corona, akhirnya bangkrut juga. Setelah bangkrut, disitulah semua masalah tuh ada. Jadi corona itu bang, ada karomanya, ada susahnya. Tapi kalau kita menerimanya itu dengan ikhlas dan lapang dada, itu semuanya tuh enak. Saya pas waktu corona, saya itu perusahaan waktu yang saya kerja. Di situ saya banyak cicilan dari bank. Karena kan hidup di sini gampang banget. Kalau di sini, kalau Alfa di sini gaji 5.000 dirham, Alfa nggak usah pusing-pusing cari orang pinjam duit. Orang yang punya duit nyari Alfa, mau bank kayak mau apa, mereka itu hubungi, bener Pak. Butuh mobil, mobilnya apa, mereka kasih. Butuh duit cash, itu dikali 20 kali lipat basic gaji. Kayak contoh basic gaji Bang Faiz 5.000 kali 20, dia tahu berapa bro? Itu belum kreditnya loh. Dia kasih kredit kan, tanpa harus ada kayak kalau di Indo kan harus ada apa, kalau kita mau minjem duit harus ada apa, akte tanah ya kan, sertifikat rumah gitu. Kalau ini enggak, yang penting gaji 5.000 situ nggak pernah itu, yang penting gajinya itu masuk ke bank, namanya transfer salary. Dan perusahaan itu adalah perusahaan yang di list, yang ada di list bank-bank tertentu itu wah dikejar banget. Apalagi kalau gaji sampai puluhan ribu. Masya Allah itu banyak banget. Dulu waktu sebelum corona itu banyak orang Indonesia yang dia minjem sampai ratusan ribu, habis itu lari pulang. Ya karena logikanya kan itu kalau kita kerja di sini berpuluh-puluh tahun bang, nggak mungkin nyampe 1 miliar 3 miliar pun juga itu mustahil. Walaupun gaji kita sebulan 60 juta nih ya, mustahil. Kenapa? Biaya hidup lebih mahal. Gitu loh. Kalau mau murah ya hidupnya ya satu, tapi kalau untuk biaya hidup yang murah, kalau kita udah gaji di atas 30 juta itu mustahil bang. Abang mau low profile itu mustahil. Logikanya apa? Dari mobil pengennya yang bagus, dari makan udah nggak mau tuh makan murah, dari baju udah nggak mau tuh baju yang nggak branded, minimal Mango ataupun minimal Pull and Bear ataupun H&M kan minimal hidup. Zara itu kalau udah gaji kalau udah 30 juta tuh Zara minimal tuh Zara ya kan? Karena memang benar bang, jujur bang. Posisi saya dulu nih ya, saya dulu waktu gaji saya dulu pertama kali ke Dubai gaji saya cuma berapa? 3 juta rupiah dulu. Saya tuh dulu helper, demi Allah. Saya dulu helper. Saya tuh nggak ngerti apapun. Saya nggak ngerti bahasa Inggris. Nggak ngerti bahasa Inggris ya. Bahasa Arab saya nggak ngerti. Tapi karena nekat, saya datang ke sini, interview lolos, masuk kerja di pabrik. Habis itu saya tuh baru berpikir di sini tuh ternyata community bang. Kalau
abang orang Malaysia, di perusahaan itu banyak orang Malaysia, abang bisa cepat naik. Seperti itu. Karena di sini tuh kebanyakan orang India, Pakistan, Bangladesh. Mereka komunitasnya banyak, mereka cepat naik. Karena apa? Bahasa mereka nggak susah, Bang. Orang Indonesia tuh susah banget bahasa Inggrisnya, ya kan? Untuk komunikasi. Iya. Makanya kenapa di sini dikuasai orang Asianya, orang Filipina. Karena Filipina itu bahasa Inggrisnya bagus. Karena mereka jajan Amerika. Rata-rata kalau jajan Amerika tuh bahasa Inggrisnya bagus. Kalau kita orang Indonesia jajan Belanda, kenapa kita susah bahasa Inggris? Karena kita lebih suka yang namanya kerja dibanding belajar. Makanya prinsipnya apa? Kerja. Gitu. Jadi makanya Belajar gimana? Indonesia di sini belajar. otodidak. Saya alhamdulillah, Bang. Saya pertama kali datang yang saya ambil itu bahasa apa? Urdu. Saya alhamdulillah bisa bahasa Urdu. Bisa bahasa Urdu. Bahasa Urdu. Karena apa? Karena di situ hampir kebanyakan orang India, Bangladesh, Pakistan mereka Urdu, Nepal. Seriusan? Was. Iya. Kayak sahe, anak kaya kayak ini nih makan nih. Karena kau tuh sok makan. Kayak minum ya, bio. Iya. Kayak air nih, pani. Begitu. Nah, kayak misalkan saya nanya namanya Alfa, kia name. Nah, kayak gitu. Jadi saya dulu pertama kali kerja di pabrik di sini tuh, yang saya ambil itu apa? Bahasa Urdu dulu. Karena apa? Karena hampir grocery, supermarket nih, Bang, kebanyakan orang mereka. Saya kan waktu itu kan di pabrik pertama kan di yang bagian logistik nih. 3 bulan kemudian saya diangkat, Bang. Saya diangkat untuk jadi marketing. Di marketing itu tuh rata-rata kayak yang supermarket kecil-kecil kan orang-orang India semua tuh. Mereka tuh rata-rata tuh bahasa mereka, bahasa Urdu. Di situ saya itu diwajibkan kayak diharuskan saya harus bisa bahasa mereka. Karena apa? Karena kalau nggak bisa bahasa mereka, Bang, sepinter apapun kita ini kayak dibully. Seriusan. Orang Indonesia tuh, Bang, maafnya ya, untuk di Emirat itu pinter-pinter. Tapi kita kalahnya di mana? Di bahasa, Bang. Kalahnya di bahasa Inggris aja gitu paling bahasanya bahasa baku semua. Makan minum drink. Itu doang bener. Ayo kok. Yang kosakata yang ada grammarnya kayak gitu tuh hanya dipakai untuk mereka yang kerja di office, yang profesional. Sedangkan yang profesional itu jarang. Sedikit banget. Yang kebanyakan itu di Emirat itu rata-rata pekerja rumah tangga, cleaning service, ya kan? Rata-rata pabrik kalau cowok. Tapi alhamdulillah orang Indonesia nggak ada yang bekerja di bangunan, Bang. Nggak ada. Alhamdulillahnya. Karena kita kalah, gaji kalah. Ini di Dubai ada nangka, teman-teman ya? Nggak ada. Karena nangka tuh yang banyak Bangladesh. ini warna orange nangkanya. Karena mereka itu, Bang, gaji mereka itu lebih di bawah gaji orang Indonesia. Apalagi pas begitu masa Presiden Jokowi yang pertama kali dia maju, itu ada perjanjian untuk Emirat itu pekerja rumah tangga itu minimal 1.500 dirham minimal. Nah, kalau misalkan majikan itu nggak memberikan kontrak kerja 1.500 dirham, itu pembantu itu nggak bisa renew. Itu SOP-nya seperti itu. Cuman kadang-kadang ada aja tuh agen-agen yang mereka itu ya supaya lancar lah gitu kan. Ada aja seperti itu. Makanya kenapa waktu itu ditutup kan TKW Indonesia untuk ke Timur Tengah karena satu. Karena kadang-kadang kalau menurut PJTKI itu, Bang, itu semuanya ada asuransi, Bang. Nah, karena dia visit visa, Emirat itu paling gampang. Abang pakai visit visa, di sini dapat kerjaan, abang bisa langsung transfer visa pekerja. Di sini gampang banget. Cuman masalahnya konsekuensinya kalau abang ada apa-apa, pemerintah Indonesia kan, abang kan tertulisnya kan dulunya kan visa visit, bukan visa kerja, bukan TKI. Makanya kenapa ada kewenangan dari KBRI sama KJRI Indonesia itu yang namanya lapor diri, Bang. Lapor diri itu kita itu datang ke
KBRI ke KJRI untuk melaporkan paspor kita bahwa saya tuh bekerja di negara ini. Dan hampir kebanyakan orang-orang yang pinter, orang-orang yang skillnya ada, ya kan, datang ke negara sini tuh kadang-kadang mereka pakainya visit visa, Bang. Karena visit visa itu lebih worth it untuk dapat gaji yang besar. Ziarah. Kunjungan. Ini apa? Bisa main seperti Turis kan? ya Turis kayak turis kayak gitu sama. Cek kamu dengan Sama. turis kita nih sekarang. Bisa Iya, kayak misalnya nih, Dani tiba-tiba ada yang meng-hire dan kerja sama saya aja. Saya gaji sebulan 70 juta. Dani mau, ya udah. Kayak gitu. Iya, Hendy mau gitu. Ya udah langsung gitu. Seperti itu. Gitu loh ya. Cuman kalau regulasinya sini kan yang penting perusahaan itu kan membuat visa kerja, ada asuransi untuk pekerja, ada jaminan untuk pekerja. Tapi menurut catatan negara Indonesia, dia itu bukan TKI. Karena dia keluar dari Indonesia kan bukan TKI. Makanya kenapa ada kebijakan lapor diri. Lapor diri itu tuh biar di paspor itu ada kan stiker yang di belakang itu melaporkan bahwa dia nih pekerja di negara ini, Bang. Seperti itu. Tapi tetap kalau kita mengikuti aturan negara Indonesia, kita salah. Orang-orang yang turis, orang-orang yang visit untuk cari kerja di luar negeri itu salah. Kalau menurut aturan PJTKI Saya malah Seperti pakai ini. Oh, pakai serban. Benda makan kan. Nah itu kan visa yang bikin dua sini kan mereka pada beli. Beli itu kan tergantung dari perusahaan mereka masing-masing. Tapi beli juga itu bisa ditangkap juga. Ini pala Iya dong. Karena apa? pakai Karena sorban. tidak sesuai dengan pekerjaannya. Misalkan Alfa nih beli visa sama saya, Alfa jadi manajer, tiba-tiba Alfa jadi pengemis. Visanya manajer. Oh, siap Kan tidak sesuai seperti itu. Udah pisau. Negara sini tuh Bang, Pak jujur, saya suka negara Emirat ini satu. Regulasi mereka itu Bang, tidak ada yang namanya 86. 86 itu kayak uang sogok nyogok nggak ada. Yang penting dokumen itu lengkap segala macam, ikuti aturannya aja. Gampang banget. Apalagi sekarang semua serba online. Abang pengen bikin perusahaan dengan trade license yang e-trading, abang bisa online langsung. 1x24 jam izin usahanya itu langsung keluar. Gitu loh. Bisa. Cuman itu kan resikonya kalau ada apa-apa ya negara Indonesia angkat tangan. Karena apa? Karena dia kan tidak melalui jalur TKI. Makanya kadang-kadang nih jujur ya, saya sebagai TKI yang di luar negeri tidak membela negara Indonesia, tidak membela TKI ataupun orang yang bekerja di luar negeri, enggak. Kita itu sama-sama intinya satu. Di luar negeri, enggak. Kita itu sama-sama intinya satu. Kalau kita itu tidak ngikutin aturan negara, ya kita salah. Iya, betul. Gitu loh, tetap aja salah, gitu kan. Mau memang kita memang di Indonesia susah segala macam ya minimal kalau memang kayak saya nih misalkan sini saya nyari kerja tiba-tiba terjadi itu yang kayak di Myanmar Iya. dijual kayak segala macam nyalain negara dijual kayak segala macam nyalain negara nyalain pemerintah. Makanya jujur Pak, saya walaupun saya di luar negeri saya tuh enggak minimal tuh kalau kamu sudah jalurnya salah ya tanggung. Gitu loh. Udah Minimalnya tahu, jangan udah nyalain tahu pemerintah. salah gitu ya. Jangan Udah nyalain tahu pemerintah. salah gitu ya. Saya nih salah, udah. Gitu loh. Bener nggak? Cuman kadang-kadang orang kita itu kadang-kadang kalau lagi manis nih, ya kan kalau lagi manis nih nggak mau bagi-bagi Bang. Tapi kalau lagi pahit nyalain orang nih, bener kan? Kayak contoh, banyak orang yang dulu di Emirat tuh banyak yang dikerjakan nipu, gitu. Dulu tuh scam banyak. Selama dia itu dapat keuntungan, dapat gaji banyak, itu nggak ada komplain. Tapi selama dia nggak nyampe target, dia disiksa, dia apa? Komplain. Kan berarti bodoh kayak gitu loh.
berarti logikanya itu kalau kayak gitu tuh kadang-kadang saya juga nggak tahu pemikiran mereka tuh kayak macam mana. Saya juga nggak ngerti gitu. Nggak nyampe. Beneran, karena diri saya sendiri, saya di luar negeri, resiko saya adalah satu, saya tidak ngikutin aturan negara saya sendiri, saya ngikutin aturan negara sini. Resiko kalau ada apa-apa dengan saya sendiri, saya nggak bakal nyalain negara saya dong. Seperti itu. Dan saya juga titip pesan ke keluarga saya, kalau saya ada apa-apa, jangan nyalain pemerintah, jangan. Karena apa? Karena jalur saya ya jalur sendiri. Seperti itu. Makanya kenapa di sini diwajibkan semuanya asuransi. Itu loh. Seperti itu. Tapi ya yang namanya juga manusia kan, Bang. Manusia itu kadang-kadang kita itu hilafnya itu dibikin hilaf. Bener nggak? Iya kan? Abang nih ngerti nih, jalur ini salah, ya kan? Tapi tetap diterjang nih. Tapi setelah kena salah bilangnya apa? Ya harusnya ya bukan saya dong, pemerintah dong. Kalau itu jalur salah ya harusnya kita tuh dicegah ya. Ya kalau kamu tahu itu salah ya jangan diterjang. Logikanya gitu loh, bener gak? Walaupun pemerintah enggak mencegah, cuman itu pemerintah udah ngasih tahu tuh, ini jalur salah loh. Tiba-tiba kita ngikutin jalur itu. Pemerintah kan nggak selamanya 1, 2, 3 menit selalu mantau itu orang, ya kan? Logikanya kan gitu. Ya kayak ada salah satu menteri juga, saya juga nggak suka juga itu menteri yang bilang NKRI-nya di mana itu kan, yang pada waktu itu yang viral itu loh, yang kabur aja dulu. Memang secara logika gini loh, kita yang anak rantau, kita yang kerja di luar negeri, itu malah kita ini penghasil devisa terbanyak. Kita ini penghasil devisa terbanyak. Tahu nggak Pak, di Filipina yang para pekerja anak rantau itu digelar karpet merah loh. Di airportnya Bang. Demi Allah. Ini Indonesia, mana apa? Malah kita tuh boro-boro, malah kadang-kadang kalau yang bodoh kadang-kadang ada yang dibohongin kan. Kalau udah nyampe airport segala macam ini tuh, kita bawa HP iPhone bagus, Bang disuruh Faiz bayar lagi ini bayar ini, nyimak. padahal apa? Itu jeripaya kita Bang loh. Faiz lagi nyimak. Gitu. Kadang-kadang Nahan seperti ketawa. itu juga. Makanya ada slogan kabur aja dulu, tapi ada salah satu menteri yang bilang tidak NKRI kan. Ya. Kalau yang tidak NKRI itu ya itu pejabat yang koruptor tuh. Lah, logikanya gitu kan. Mereka memperkaya diri tapi mereka bilang mereka NKRI. NKRI-nya di mana? Bener nggak? Kita yang anak rantau di luar negeri malah nggak merugikan negara gitu. Malah kita penghasil devisa terbanyak gitu kan. Bang Faiz lagi ngobrol Ini serius. berbagi aja. Kalau ada Nahan yang salah, ketawa. mohon dikoreksi. Lihat aku. Gitu kan. Kalau ada yang Bukan benar, dure. ya mohon dibenarkan ataupun diperbaiki. Seperti itu aja. Pengalamannya udah banyak ya Bang, dari segi aturan kita emang belum tahu juga, alhamdulillah ada gambaran gitu. Tapi memang saya gitu, juga gitu. baru tahu bahwa ke Arab Saudi itu harus pakai umroh. Abang nggak tahu. Enggak, jadi gini kan, bisa ziarah Ziarah dan umroh tuh ziarah dan umroh. harus ada satu ya. Nggak bisa Satu. bikin dua Bang. Tapi paling kuat, paling strong Umroh. ini harus lagi you can go. Nah itu. Jadi kalau kita tujuannya umroh ya paling afdol umroh, bukan ziarah. Nah, Bener nggak? Dari kata aja itu udah salah. Umroh sama ziarah, orang pakai visa ziarah, pengen umroh, pengen benar, ya salah lah. Kayak sekarang aja orang yang pada berangkat haji, bener nggak? Pada pakai visa ziarah, pada usum-usum. Itu kan tujuan kita nih mau ibadah. Tujuan kita ini mau ibaratnya kita berserah diri kepada Allah. Sedangkan syarat-syarat untuk orang ibadah haji itu kan harus bener kan itu kan. Nah ini syaratnya aja kita udah salah gitu loh. Itu dia. ini udah berapa tahun katanya? Saya total di Dubai itu hampir 14 tahun. Hampir 14 tahun di Dubai. Terakhir pulang kapan? Terakhir pulang kemarin. Pas Oh, kemarin. Iya kemarin. Saya 14 tahun, saya total semuanya 9 perusahaan. 9 perusahaan. Saya tuh paling nggak kuat di satu perusahaan. Saya dari dulu paling kuatnya tuh 3 tahun di perusahaan. Loncat lagi. Indramayu. Karena dulu itu
itu saya tuh pernah menemukan di titik nyaman kerja di gaji yang bagus itu, Bang. Saya gaji bagus, mobil beneran, Bang. Tanya tuh istri saya tuh tiap hari tuh nongkrong terus, Bang, kafe klub Nggak ada pajak ya? nggak ada pajak. Masing GT tahun 2014 itu murah, Bang, kalau di sini, Bang. Yang saya punya Lamborghini yang ada Kalau Lamborghini lebih mahal, kalau Mustang itu murah di sini. Kamunya lagi mahal ya. Percaya nggak, Bang? Yang kita naik pergi ke Eropa kan. Setelah menemukan di titik setelah menemukan di titik nyaman, Bang, kita itu nggak pernah mau berpikir maju. Jujur aja, saya di saat itu cuman berpikirnya, Pak, saya kerja dapat gaji gede, nongkrong makan kayak gitu loh. Ayo. Dah nih lah. Nah, tapi kan selama kita berada di titik nyaman nggak pernah berpikir maju, nanti ujung-ujungnya satu, perusahaan itu kan pasti kan sewaktu-waktu kan bakalan, umur kita kan bakalan tua nih, otak kita kan bakalan nggak pintar, pasti kan nggak bakalan digunain gitu. Apa saya kesini? Ini bangun ini. Ayo sama ya. Kenapa? Mau kemana? Kayak juga orang. Mau kemana? Go. Itu anaknya. Go. Ya udah sini. Nangkanya enak banget ya. Nangkanya enak. Ayo turun namanya. Orang aku baru nyoba Lagi. Udah. Udah lah, dah habis lah. Saya di Gor Singalodra Sindang. Di Gor Singalodra Sindang. Ya, di sini boleh nggak? Kayaknya sih boleh sih, tapi kayaknya boleh. Nggak tahu. Ini bang apa mas saya? Orang ada sama Mas kan? Capek adiknya. Capek adiknya mah udah Terus mau kemana ini, Bang? Enggak pakai efek. jadi atlet adiknya. Banyak ini, Bang. Banyak mainan di situ. Tebak. Mantap. Ini mama belum pada tidur. Kuat lu ya. Kuat lu, beneran. Masya Allah. 2200, 2300. Sebab Handy. Cuma kalau main live saja, tak ada sampai tu. Orang nak tengok Handy ya tu. Ni habis kan? Sudah. Ini siapa? Apa kalau nangis kan nanti? Sudah. Ni siapa punya? Apa? Kamu punya kan? Enggak, dia itu udah bosan. Jadi kalau berhenti lama itu bosenan. Anak saya itu orangnya itu bosenan. Apa sini aja? Ini Apa ini? oh enggak itu Itu taruh di situ aja. Oh. Dia tidur di sini. Lepas tu taruh sampai ke esok. Tak makan. Ada di sini. kalau mau itunya masukin situ aja, Bang. Ini ditaruh di
sama-sama intinya satu, kalau kita itu tidak ngikutin aturan negara ya kita salah. Iya betul. Gitu loh, tetap aja salah gitu kan. Mau memang kita Ini gede. memang di Indonesia susah segala macem ya minimal kalau memang kayak saya nih misalkan ini saya nyari kerja tiba-tiba terjadi itu yang kayak di Myanmar Iya. dijual kayak segala macam Oh. nyalain negara nyalain pemerintah. Makanya jujur Pak, saya walaupun saya di luar negeri saya tuh enggak gitu. Kalau udah dapet tante-tante yang manja-manja itu berarti yang manja-manja itu berarti mampu banget. Kalau private tour guide jatuhnya pejabat semua ya. Rata-rata alhamdulillah Usaha. saya itu rata-rata pengusaha, menteri, artis, tapi ada beberapa mereka yang nggak mau disiplin. Kalau lo kasih jalan terus, kayak kan itu kan kalau masalah kayak jalan-jalan itu kan paling pas musim dingin dari bulan November sampai bulan Maret. Selebihnya yang anggur. Ya selebihnya saya tuh keliling-keliling aja. Keliling-keliling nyari orang yang kira-kira dia nyari orang yang kira-kira dia saya. Nah nanti Allah kasih jalannya tuh dari yang lain. Kayak gitu. Yang penting yakin sih. Intinya cuma satu, yakin. Karena saya dari corona 2000 bekerja di perusahaan awal dulu pernah. Sebelum corona saya bekerja sebagai teknisi di perusahaan Italia, mesin kopi, teknisinya. Barista. Cuman saya yang khusus teknisinya Pak, bukan baristanya. Technician. Technician. Dan saya alhamdulillah dipercaya sama bos dijadikan untuk leader teknisi. Tapi karena corona akhirnya bangkrut perusahaan. Setelah bangkrut disitulah semua masalah tuh ada. Jadi corona itu bang ada karomanya, ada susahnya. Tapi kalau kita menerimanya itu dengan ikhlas dan lapang dada, itu semuanya tuh enak. Kayak pas waktu corona, saya itu perusahaan bangkrut yang saya kerja. Di situ saya banyak cicilan dari bank. Karena kan hidup di sini gampang banget. Kalau di sini, kalau Alfa di sini gaji 5.000 dirham, Alfa nggak usah pusing-pusing cari orang pinjam duit. Orang yang punya duit nyari Alfa, mau bank kayak mau apa, mereka itu hubungi, bener Pak. Butuh mobil, mobilnya apa, mereka kasih. Butuh duit cash, itu dikali 20 kali lipat basic gaji. Kayak contoh basic gaji Bang Faiz 5.000 kali 20, dia tahu berapa bro? Itu belum kreditnya loh. Dia kasih kredit kan tanpa harus ada kayak kalau di Indo kan harus ada apa kalau kita mau minjem duit harus ada apa akte tanah ya kan sertifikat rumah gitu. Kalau ini Rento. enggak. Yang penting gaji 5.000 situ nggak pernah itu, yang penting gajinya itu masuk ke bank namanya transfer salary, dan perusahaan itu adalah perusahaan yang di list, yang ada di list bank-bank tertentu itu wah dikejar banget. Apalagi kalau gaji sampai puluhan ribu. Masya Allah itu banyak banget. Dulu waktu sebelum corona itu banyak orang Indonesia yang dia minjem sampai ratusan ribu, habis itu lari pulang. Ya karena logikanya kan itu kalau kita kerja di sini berpuluh-puluh tahun bang, nggak mungkin nyampe 1 miliar 3 miliar pun juga itu mustahil. Walaupun gaji kita sebulan 60 juta nih ya, mustahil. Kenapa? Biaya hidup lebih mahal. Gitu loh. Kalau mau murah ya hidupnya ya satu, tapi kalau untuk biaya hidup pengen murah, kalau kita udah gaji di atas 30 juta itu mustahil bang. Abang mau low profile itu mustahil. Logikanya apa? Dari mobil pengennya yang bagus, dari makan udah nggak mau tuh makan murah, dari baju udah nggak mau tuh baju yang nggak branded, minimal Mango ataupun minimal Pull and Bear ataupun H&M kan minimal gitu. Zara itu kalau udah gaji kalau udah 30 juta tuh Zara. minimal tuh. Iya kan? Karena memang benar Bang, jujur Bang. Posisi saya dulu nih ya, saya dulu waktu gaji saya dulu pertama kali ke Dubai gaji saya cuma berapa? 3 juta rupiah. Dulu. Saya tuh dulu helper. Betul. Saya dulu helper. Saya tuh nggak ngerti apapun. Saya nggak ngerti bahasa Inggris. Nggak ngerti bahasa Inggris ya. Pas Arab saya nggak ngerti. Tapi karena nekat
Karena nekat, saya datang ke sini, interview lolos, masuk kerja di pabrik. Habis itu saya tuh baru berpikir di sini tuh ternyata community, Bang. Kalau abang orang Malaysia, di perusahaan itu banyak orang Malaysia, abang bisa cepat naik. Seperti itu. Karena di sini tuh kebanyakan orang India, Pakistan, Bangladesh. Mereka komunitinya banyak, mereka cepat naik. Karena apa? Bahasa mereka nggak susah, Bang. Orang Indonesia tuh susah banget bahasa Inggrisnya, ya kan? Iya. Makanya kenapa di sini dikuasai orang Asianya, orang Filipina. Karena Filipina itu bahasa Inggrisnya bagus. Karena mereka jajan Amerika. Rata-rata kalau jajan Amerika tuh bahasa Inggrisnya bagus. Kalau kita orang Indonesia jajan Belanda, kenapa kita susah bahasa Inggris? Karena kita lebih suka yang namanya kerja dibanding belajar. Makanya prinsipnya apa? Kerja. Gitu. Jadi makanya Belajar gimana? Indonesia di sini belajar otodidak. Saya alhamdulillah, Bang. Saya pertama kali datang yang saya ambil itu bahasa apa? Urdu. Saya alhamdulillah bisa bahasa Urdu. Bisa bahasa Urdu. bahasa Urdu. Karena apa? Karena di situ hampir kebanyakan orang India, Bangladesh, Pakistan mereka Urdu, Nepal. Seriusan? was. Iya. Kayak sahe, karena kayak ini nih makan nih. Karena kau tuh sok makan. Kayak minum ya, bio. Iya. Kayak air nih, mani. Begitu. Nah, kayak misalkan saya nanya namanya Alfa, kia name. Kayak gitu. Jadi saya dulu pertama kali kerja di pabrik di sini tuh yang saya ambil itu apa? Bahasa Urdu dulu. Karena apa? Karena hampir grocery, supermarket nih, Bang. Kebanyakan orang mereka, saya kan waktu itu kan di pabrik pertama kan di yang bagian logistik nih. 3 bulan kemudian saya diangkat, Bang. Saya diangkat untuk jadi marketing. Di marketing itu tuh rata-rata kayak yang supermarket kecil-kecil kan orang-orang India semua tuh. Mereka tuh rata-rata tuh bahasa mereka, bahasa Urdu. Di situ saya tuh diwajibkan kayak diharuskan saya harus bisa bahasa mereka. Karena apa? Karena kalau nggak bisa bahasa mereka, Bang, sepintar apapun kita ini kayak dibully. Seriusan. Orang Indonesia tuh, Bang, maafnya ya, untuk di Emirat itu pinter-pinter. Tapi kita kalahnya di mana? Di bahasa, Bang. Kalahnya di bahasa Inggris aja kita paling bahasanya bahasa baku semua. Makan minum drink. Gitu doang, bener. Ayo. Yang kosakata yang ada grammarnya kayak gitu tuh hanya dipakai untuk mereka yang kerja di office, yang profesional. Sedangkan yang profesional itu jarang. Sedikit banget. Yang kebanyakan itu di Emirat itu rata-rata pekerja rumah tangga, cleaning service, ya kan? Rata-rata pabrik kalau cowok. Tapi alhamdulillah orang Indonesia nggak ada yang bekerja di bangunan, Bang. Nggak ada. Alhamdulillahnya. Karena apa? Karena kita kalah, gaji kalah. Ini di Dubai ada nangka, teman-teman ya. Nggak ada. Karena Nangka tuh. yang banyak Bangladesh. Ini warna orange nangkanya. Karena mereka itu, Bang, gaji mereka itu lebih di bawah gaji orang Indonesia. Apalagi pas begitu masa Presiden Jokowi yang pertama kali dia maju, itu ada perjanjian untuk Emirat itu pekerja rumah tangga itu minimal 1.500 dirham minimal. Nah, kalau misalkan majikan itu nggak memberikan kontrak kerja 1.500 dirham, itu pembantu itu nggak bisa renew paspor. Itu SOP-nya seperti itu. Cuman kadang-kadang ada aja tuh agen-agen yang mereka itu ya supaya lancar lah gitu kan. Ada aja seperti itu. Makanya kenapa waktu itu ditutup kan TKW Indonesia untuk ke Timur Tengah karena satu. Karena kadang-kadang kalau menurut PJTKI itu, Bang, itu semuanya ada asuransi, Bang. Nah, karena dia visit visa, Emirat itu paling gampang. Abang pakai visit visa, di sini dapat kerjaan, abang bisa langsung transfer visa pekerja. Di sini gampang banget. Cuman masalahnya konsekuensinya kalau abang ada apa-apa, pemerintah Indonesia kan abang kan tertulisnya kan dulunya kan visa visit. Bukan visa kerja, bukan TKI. Makanya kenapa ada
ada kewenangan dari KBRI sama KJRI Indonesia itu yang namanya lapor diri, Bang. Lapor diri itu kita itu datang ke KBRI, ke KJRI untuk melaporkan paspor kita bahwa saya itu bekerja di negara ini. Dan hampir kebanyakan orang-orang yang pinter, orang-orang yang skillnya ada, ya kan, datang ke negara sini itu kadang-kadang mereka pakainya visit visa, Bang. Karena visit visa itu lebih worth it untuk dapat gaji yang besar. Ziarah. Kunjungan. Ini apa? Bisa main seperti Turis kan? ya Turis kayak turis kayak gitu sama. Sekamu dengan turis. kita nih sekarang. Bisa Iya, kayak misalnya nih, Dani tiba-tiba ada yang meng-hire dan kerja sama saya aja. Saya gaji sebulan 70 juta. Dani mau, ya udah. Kayak gitu. Iya, Hendy mau gitu. Ya udah langsung gitu. Seperti itu. Gitu loh ya. Cuman kalau regulasinya sini kan yang penting perusahaan itu kan membuat visa kerja, ada asuransi untuk pekerja, ada jaminan untuk pekerja. Tapi menurut catatan negara Indonesia, dia itu bukan TKI. Karena dia keluar dari Indonesia kan bukan TKI. Makanya kenapa ada kebijakan lapor diri. Lapor diri itu tuh biar di paspor itu ada kan stiker yang di belakang itu melaporkan bahwa dia nih pekerja di negara ini, Bang. Seperti itu. Tapi tetap kalau kita mengikuti aturan negara Indonesia, kita salah. Orang-orang yang turis, orang-orang yang visit untuk cari kerja di luar negeri itu salah. Kalau menurut aturan PJTKI. Saya malah Seperti pakai itu. ini. Oh, pakai serban. Benda makan kan. Nah itu kan visa yang bikin dua sini kan mereka pada beli. Beli itu kan tergantung dari perusahaan mereka masing-masing. Tapi beli juga itu bisa ditangkap juga. Ini pala. Iya dong. Karena apa? Pakai Karena sorban. tidak sesuai dengan pekerjaannya. Misalkan Alfa nih beli visa sama saya, Alfa jadi manajer, tiba-tiba Alfa jadi pengemis. Visanya manajer. Kan tidak sesuai seperti itu. Udah pisau. Negara sini tuh Bang, Pak jujur, saya suka negara Emirat ini satu. Regulasi mereka itu Bang, tidak ada yang namanya 86. 86 itu kayak uang sogoknya kok nggak ada. Yang penting dokumen itu lengkap segala macam, ikuti aturannya dah. Gampang banget. Apalagi sekarang semua serba online. Abang pengen bikin perusahaan dengan trade license yang e-trading, abang bisa online langsung. 1 kali 24 jam izin usahanya itu langsung keluar. Gitu loh. Bisa. Cuman itu kan resikonya kalau ada apa-apa ya negara Indonesia angkat tangan. Karena apa? Karena dia kan tidak melalui jalur TKI. Makanya kadang-kadang nih jujur ya, saya sebagai TKI yang di luar negeri tidak membela negara Indonesia, tidak membela TKI ataupun orang yang bekerja di luar negeri, enggak. Kita itu sama-sama intinya satu. Kalau kamu sudah jalurnya salah ya tanggung. Gitu loh. Minimalnya jangan nyalain pemerintah. Saya nih salah, udah. Gitu loh. Bener nggak? Cuman kadang-kadang orang kita itu kadang-kadang kalau lagi manis nih, ya kan kalau lagi manis nih nggak mau bagi-bagi Bang. Tapi kalau lagi pahit nyalain orang nih, bener kan? Kayak contoh, banyak orang yang dulu di Emirat tuh banyak yang dikerjakan nipu, gitu. Dulu tuh scam banyak. Selama dia itu dapat keuntungan, dapat gaji banyak, itu nggak ada komplain. Tapi selama dia nggak nyampe target, dia disiksa, dia apa? Komplain. Kan berarti bodoh kayak gitu loh. Jadi logikanya itu kalau kayak gitu tuh kadang-kadang saya juga nggak tahu pemikiran mereka tuh kayak macam mana. Saya juga nggak ngerti gitu. Nggak nyampe. Beneran. Karena diri saya sendiri, saya di luar negeri, resiko saya adalah satu, saya tidak ngikutin aturan negara saya sendiri, saya ngikutin aturan negara sini. Resiko kalau ada apa-apa dengan saya sendiri, saya nggak bakal nyalain negara saya dong. Seperti itu. Dan saya juga titip pesan ke keluarga saya, kalau saya ada apa-apa jangan nyalain pemerintah, jangan. Karena apa? Karena jalur saya ya jalur sendiri. Seperti itu. Makanya kenapa di sini diwajibkan semuanya asuransi. Itu loh. Seperti itu. Tapi ya yang namanya juga manusia kan Bang. Manusia itu kadang-kadang kita itu hilafnya itu dibikin hilaf. Bener nggak?
Iya kan? Abang nih ngerti nih, jalur ini salah, ya kan? Tapi tetap diterjang nih. Tapi setelah kena salah bilangnya apa? Ya harusnya ya bukan saya dong, pemerintah dong. Kalau itu jalur salah ya harusnya kita tuh dicegah ya. Ya kalau kamu tahu itu salah ya jangan diterjang. Logikanya gitu loh, bener gak? Walaupun pemerintah enggak mencegah, cuman itu pemerintah udah ngasih tahu tuh, ini jalur salah loh. Tiba-tiba kita ngikutin jalur itu. Pemerintah kan nggak selamanya 1, 2, 3 menit selalu mantau itu orang, ya kan? Logikanya kan gitu. Ya kayak ada salah satu menteri juga, saya juga nggak suka juga itu menteri yang bilang NKRI-nya di mana itu kan, yang pada waktu itu yang viral itu loh, yang kabur aja dulu. Memang secara logika gini loh, kita yang anak rantau, kita yang kerja di luar negeri, itu malah kita ini penghasil devisa terbanyak. Kita ini penghasil devisa terbanyak. Tahu nggak Pak, di Filipina yang para pekerja anak rantau itu digelar karpet merah loh. Di airportnya Bang. Demi Allah. Ini Indonesia, malah apa? Malah kita tuh boro-boro, malah kadang-kadang kalau yang bodoh kadang-kadang ada yang dibohongin kan. Kalau udah nyampe airport segala macam ini tuh, kita bawa HP iPhone bagus, Bang disuruh Faiz bayar lagi ini bayar ini, nyimak. padahal apa? Itu jerih payah kita Bang loh. Faiz lagi nyimak. Gitu loh. Kadang-kadang Jangan seperti ketawa. itu juga. Makanya ada slogan kabur aja dulu, tapi ada salah satu menteri yang bilang tidak NKRI kan. Ya. Kalau yang tidak NKRI itu pejabat yang koruptor tuh. Lah, logikanya gitu kan. Mereka memperkaya diri tapi mereka bilang mereka NKRI. NKRI-nya di mana? Bener nggak? Kita yang anak rantau di luar negeri malah nggak merugikan negara gitu loh. Malah kita penghasil devisa terbanyak gitu kan. Bang Faiz lagi ngobrol Ini serius. mah berbagi aja. Kalau ada Jangan yang salah, ketawa. mohon dikoreksi. Lihat aku. Gitu kan. Kalau ada yang Bukan benar, dureh. ya mohon dibenarkan ataupun diperbaiki seperti itu aja. Pengalamannya udah banyak ya Bang. Dari segi aturan kita emang belum tahu juga. Alhamdulillah ada gambaran gitu. Ya, Tapi memang saya gitu. juga gitu. baru tahu bahwa ke Arab Saudi itu harus pakai umroh. Abang nggak tahu. Enggak, jadi gini. Visa ziarah, Ziarah dan umroh tuh ziarah dan umroh. harus ada satu ya. Nggak bisa Satu. bikin dua Bang. Tapi paling kuat, paling strong Umroh. ini harus di UK. Nah, itu. Jadi kalau kita tujuannya umroh ya paling afdol umroh, bukan ziarah. Ya. Bener nggak? Dari kata aja itu udah salah. Umroh sama ziarah, orang pakai visa ziarah, pengen umroh, pengen benar, ya salah lah. Kayak sekarang aja orang yang pada berangkat haji, bener nggak? Pada pakai visa ziarah, pada usum-usum. Itu kan tujuan kita nih mau ibadah. Tujuan kita ini mau ibaratnya kita berserah diri kepada Allah. Sedangkan syarat-syarat untuk orang ibadah haji itu kan harus bener kan itu kan. Nah ini syaratnya aja kita udah salah gitu loh. Itu dia. Ini udah berapa tahun gitu ya? Saya total di Dubai itu hampir 14 tahun. Hampir 14 tahun di Dubai. Terakhir pulang kapan? Terakhir pulang kemarin. Pas. Oh, kemarin. Iya kemarin. Saya 14 tahun, saya total semuanya 9 perusahaan. 9 perusahaan. Saya tuh paling nggak kuat di satu perusahaan. Saya dari dulu paling kuatnya tuh 3 tahun di perusahaan. Loncat lagi. Indramayu. Karena dulu itu saya tuh pernah menemukan di titik nyaman kerja di gaji yang bagus itu, Bang. Saya gaji bagus, beneran Bang. Tanya tuh istri saya tuh tiap hari tuh nongkrong terus Bang, kafe klub. Nggak ada pajak ya. Nggak ada pajak. Sini Bang. Masting City tahun 2014. Itu murah Bang, kalau di sini Bang. Yang saya punya itu punya Lamborghini ya. Kalau Lamborghini lebih mahal. Kalau Mustang itu murah di sini. Kamunya lagi mahal ya. Percaya nggak Bang? Yang kita naik pergi ke Eropa. Eropa kan. Setelah menemukan di titik Jalur mana? di- Jalur mana? setelah menemukan di titik nyaman Bang, kita itu nggak pernah mau berpikir maju. Jujur aja, saya di
di saat itu cuman berpikirnya Pak, saya kerja dapat gaji gede, nongkrong makan kayak gitu loh. Kok Ayo. dah ni lah. Nah, tapi kan selama kita berada di titik nyaman gak pernah berpikir maju, nanti ujung-ujungnya satu, perusahaan itu kan pasti kan sewaktu-waktu kan bakalan, umur kita kan bakalan tua nih, otak kita kan bakalan gak pintar, pasti kan gak bakalan digunain gitu. Apa saya sini? Ini bangun ini. Ayo sama ya. Kenapa? Mau kemana? Saya juga orang. Mau kemana? Go. Itu anaknya. Go. Ya udah sini. Nangkanya enak banget ya. Nangkanya enak. Ayo turun namanya. Orang aku baru nyoba. Coba lagi. Udah. Udah lah, dah habis lah. Saya di Gor Singalodra Sindang. Di Gor Singalodra Sindang. Ya, di sini boleh nggak? Kayaknya sih boleh sih tapi kayaknya boleh jauh. Ini bang apa lagi? Orang udah ada sama Mas kan? Capek adiknya. Adiknya mah udah Terus mau kemana ini bal? Enggak pakai efek. jadi atlet adiknya. Banyak ini apa? Banyak mainan di situ. Tebak. Mantap. Ini mama belum pada Iya, tidur. kuat lu ya. Kuat lu, beneran. Masya Allah. 2200, 2300. Si Pak Hendy. Kalau aku yang live saja, tak ada sampai itu. Pokoknya nak tengok Hendy ya tu. Ni habis kan? Sudah. Ini Siapa? Apa kalau nangis kenapa? Udah. Ni siapa punya? Apa? Kamu punya kan? Enggak, dia itu udah bosan. Jadi kalau berhenti lama itu bosenan. Anak saya itu orangnya itu bosenan. Sini aja. Sini. Apa ini? Oh, itu Itu taruh di situ aja. Dia tidur di sini. Apa tu? Taruh sampai ke esok. Ada di sini. kalau mau itunya masukin situ aja mas. Ini ditaruh di Hai, buat apa tu? Yuk kita pergi. Perkara-perkara yang tidak membatalkan puasa. Kentut di siang hari.